إلا وأنتم مسلمون يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih berikan kepada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, laksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah kala ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua. Ya orang tua kita, suami, istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini kita akan membahas tentang 3 hal yang menyelamatkan dari azab. Temanya 3 hal yang menyelamatkan dari azab. Yang menyelamatkan dari azab. Yang pertama, bersyukur. Sifat syukur ini di antara hal yang menyelamatkan seseorang dari azab, karena Allah sendiri yang berjanji dalam Quran, Allah tidak akan menghukum selagi mereka masih bersyukur. Jadi memang Allah jamin. Yang kedua, yang menyelamatkan seseorang dari azab, istighfar atau bermohon ampun. Hal yang kedua menyelamatkan dari azab, istighfar. Juga sama, Allah juga yang berjanji di dalam Quran, Allah tidak menghukum mereka selagi mereka masih bermohon. Yang ketiga, berdoa. Sering kita mendengar doa itu bisa merubah takdir. Doa anak yang soleh di dunia ini bisa melepaskan azab kubur orang tuanya di barzakh. Dengan doa anak yang soleh, luar biasa doa. Makanya doa itu hal yang juga bisa menyelamatkan seseorang dari azab. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, hal yang menyelamatkan seseorang dari azab adalah bersyukur atau sifat syukur yang dimiliki seseorang bisa menyelamatkan orang dari azab. Coba kita buka Quran surat An-Nisa. Jaminannya, janjinya bagi orang yang bersyukur. Surat An-Nisa ayatnya 147.
Surat 4 Surat 4. ayatnya 147. 147 surat An-Nisa 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa? 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Pensyukur, Maha Mengetahui. Surat An-Nisa ayat 147. Ada tak di situ jaminan bagi orang bersyukur? Ada ya? Allah tidak menyiksa. Nah, itu jaminan. Makanya di antara hal yang menyelamatkan seseorang dari azab, Tidak akan menyiksa yang beriman dan Allah Maha jadi bisa menyelamatkan orang dari azab sifat Mengetahui. luar biasa. Cuma disuruh bersyukur aja terhadap semua nikmat. Syukurin semua nikmat. Udah kayak gitu. Bisa nyelamatin orang dari azab. Kok bisa? Karena di Quran banyak manusia itu kufur apa? Nikmat. Ingkari nikmat. Harusnya kita tuh bersyukur. Nikmat apa? Semua sehat, semua. Usia umur sampai hari ini itu harus disyukuri. Keluarga, harta, semua nikmat itu harus disyukuri. Tapi kebanyakan manusia itu kata Allah kufur terhadap nikmat. Padahal dengan bersyukur itu bisa menyelamatkan seseorang dari azab. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri. Maksud mensyukuri itu bukan hanya menyelamatkan dari azab kalau orang bersyukur. Dan Allah Maha Mensyukuri maksudnya Allah akan tambah lagi. Allah akan datangkan nikmat-nikmat yang baru. Coba. Selamat dari azab. Yang kedua, Allah Maha Mensyukuri maksudnya Allah akan tambah nikmat-nikmat yang baru akan datang. Cuma disuruh bersyukur loh padahal. Kan enak, ya. Coba kita lihat yang kedua, bukan hanya menyelamatkan dari azab. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat itu Allah akan menambah nikmat-nikmat yang baru. Masya Allah. Coba lihat surat 14 ayat 7. Silakan dilihat. 14 Ibrahim. 14 ayat 7. Ayatnya 7. Ayat 7.